Halo, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan mengulas mengenai teks ceramah, di mana di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, dan fungsi dari ceramah. Nah, hari ini kita akan mengulas struktur yang terdapat di dalam teks ceramah. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 11, silakan disimak ya. Berbicara tentang struktur apa Bu? Struktur adalah bagian dari suatu badan. Nah, di dalam ceramah juga terdapat bagian-bagian yang saling berangkai menjadi sebuah teks. Apa saja Bu? Nah, bagian yang pertama yaitu pendahuluan atau kita kenal dengan nama tesis. Di bagian pendahuluan biasanya berisi mengenai pengenalan isu, permasalahan, atau pandangan umum si penulis. Mengenai apa Bu? Mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Nah, biasanya kalau di bagian pendahuluan di sini adalah bagian pengenalan kepada khalayak umum mengenai permasalahan yang akan diangkat. Nah, itu bagian pertama ya. Bagian atau struktur yang kedua yaitu isi atau kita kenal dengan nama rangkaian argumen. Di bagian rangkaian argumen atau isi biasanya adalah bagian yang paling inti, bagian yang paling panjang dan lengkap. Nah, semua permasalahan atau topik yang akan dibahas akan dikupas secara habis di bagian ini ya, di bagian isi. Jadi, sudah pasti ya, bagian ini adalah bagian yang paling panjang dan paling lengkap. Nah, adapun bagian isi biasanya berisi mengenai pendapat-pendapat atau fakta mengenai permasalahan yang diangkat. Nah, inilah bagian kedua. Adapun struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup atau kita kenal dengan nama penegasan kembali. Penegasan kembali itu maksudnya apa Bu? Penegasan kembali maksudnya adalah untuk bertujuan menegaskan poin-poin penting yang harus ditegaskan, yang harus disampaikan. Nah, inilah bagian yang ketiga ya. Di bagian ini juga terdapat simpulan. Simpulan akan apa Bu? Simpulan akan permasalahan ataupun topik yang diangkat dari si pembicara. Jadi sudah pasti ya, pembicara di sini akan menyimpulkan apa sih permasalahan yang diangkat dan apa kesimpulannya. Nah, selain itu di bagian ini, di bagian penutup juga berisi mengenai rangkuman. Rangkuman apa Bu? Rangkuman dari topik atau permasalahan yang telah dipaparkan oleh si pembicara. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Adapun contoh struktur yang terdapat di dalam teks ceramah, silakan diperhatikan ya. Nah, bagian tersebut adalah bagian dari pendahuluan atau kita kenal dengan nama tesis. Kenapa Bu? Karena di sana dipaparkan mengenai permasalahan yang akan diangkat. Apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah tentang menurunnya kesantunan berbahasa di dalam bermasyarakat. Nah, itu adalah topik yang diangkat di dalam ceramah tersebut. Adapun struktur yang kedua, contohnya sebagai berikut ya. Nah, di dalam contoh tersebut, di sana penulis juga memaparkan argumennya terhadap permasalahan yang diangkat. Adapun permasalahannya itu mengenai menurunnya kesantunan berbahasa di dalam bermasyarakat. Nah, si penulis memaparkan apa sih pemaparan dari si penulis? Nah, kita bisa lihat dari kalimatnya ya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu. Nah, itu merupakan adalah argumen. Argumen dari siapa, Bu? Argumen dari si penulis mengenai permasalahan yang ada. Nah, adapun contoh bagian penutup
yaitu seperti berikut. Nah, dari contoh tersebut kita bisa lihat bahwasanya si penulis menyampaikan solusi dari permasalahan yang ada. Dalam bentuk apa, Bu, solusinya? Solusinya dalam bentuk pemberian kalimat saran, ya. Nah, saran di sini diberikan oleh si penulis dengan memaparkan alasan-alasan yang masuk akal tentunya ya, mengenai permasalahan yang ada. Jadi si penulis di sini tidak asal-asalan, dia harus bisa memberikan alasan yang tepat mengenai solusi yang telah diberikannya terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi kesimpulannya bahwasanya teks ceramah terdiri dari 3 bagian atau 3 struktur. Apa saja, Bu? Tesis, argumentasi atau rangkaian argumen, dan penutup atau kita kenal dengan nama penegasan ulang. Nah, ketiga bagian tersebut akan terangkai menjadi suatu kalimat, suatu teks, yaitu teks ceramah. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Jika kamu ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa, jika kamu suka dengan video pembelajaran saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya. Terima kasih.